Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Gloomy. Mudah-mudahan nggak gelap ya take videonya. Oke, alhamdulillah agak serak-serak dikit nih. Biasa efek bangun pagi. Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya, dan dimudahkan segala aktivitas teman-teman. Pagi ini mau masang 2 part aja yang ada di bangku. Ini kalau di sini namanya lincak, bangku panjang. Ya, lumayan buat naruh-naruh, buat rebahan juga enak. Yang pertama adalah mounting ring ya, untuk Penglok Givi, tipenya BF30. Kalau di sini disebutinya buat CBR 1000RR ya. Kalau di sebaliknya ini bisa juga dipakai untuk CB 650F. Nah, karena ini CB 650R, kita coba compatibility-nya nanti ya teman-teman ya. Paket pembelian ini udah dibuka ya teman-teman ya. Yang pertama tentu saja lembaran how to-nya ya, buat cara masangnya dan konten-kontennya. Kemudian di sini ternyata Daytona, saya belinya di sebuah situs belanja otomotif online, dan di sini ternyata kok ada lembaran Daytona-nya ya, mungkin berafiliasi dengan Givi. Cuman begitu saya buka memang tidak menyebutkan BF30 tapi produk-produk yang lain. Terus ini bahannya solid, mungkin powder coated ya. Terus skrup ya. Ini skrupnya ada 6 dan ada 3 spacer. 3 spacer kita butuh karena memang di lubangnya 3, dan skrupnya ini sepertinya dikasih spare ya teman-teman ya. Oke, ini kontennya. Kita dapat ringnya 1, kemudian skrupnya ini, oh ternyata ini panjangnya beda ya teman-teman ya. Yang satu 40 mili, yang satu 33 mili, sama-sama M4 4M4. Dapat spacer ya, betul ada 3. Dan nah ini yang nomor 3 ini disebutin bahwa tank lock komponen included in the tank lock bags. Nah, yang dimaksud komponen ini ya teman-teman, ini ternyata tidak masuk ke paket pembelian BF30 karena ini ada di paket pembelian tasnya ya teman-teman ya. Jadi tetap perlu ini ya teman-teman ya. Ini saya pindahin dari MT25, kalau ini bracketnya MT25. Saya ambil ininya saja. Langsung aja pemasangan. Toolsetnya udah siap, cuma kita nggak tahu nanti yang kita butuh yang 40 mili atau 33 mili ya. Petunjuk pemasangannya juga sudah clear. Jadi modelnya si ring besi ini menjepit dudukan plastik tasnya ya teman-teman ya, baru ke tangki. Baik, ini ukuran bautnya 3 mili ya, kepalanya ya, tapi ya teman-teman ya, kalau kita mau pakai kuncinya kunci heksagon, dan kita hanya buka 3 baut saja, 1, 2 dan atas ini 3. Oke, bautnya udah kelepas ya 3-3-nya. Nah, kalau lihat dari karat ini ya, ini adalah artinya ketika dia masuk ke drat ya, atau atasnya dikit lah. Kalau yang dengan 33 mili ya selisihnya sedikit ya. Kalau 4 mili selisihnya lumayan banyak. Cuman jangan lupa kita punya spacer di sini ya teman-teman ya. Yang pasti ini juga akan minta space nanti. Oke, kita coba yang 33 mili. Kalau nggak cukup kita pakai yang 40 mili. Oke, kita pasang spacernya dulu. 1, 2 dan 3. Kemudian ini modelnya gini ya. Jadi besinya ada di atasnya bracket tas. Ini pakai yang 33 mili. Ini memang belum saya kencengin semua biar semuanya bisa masuk dulu ke dratnya. Baru terakhir akan saya kunci satu persatu, tapi sebaiknya nyilang ya teman-teman ya. Sini dengan sini. Jangan rata di sini ya. Kalau dua-duanya di sini nanti yang sini nggak kebagian drat. Kita kasih putaran yang even ya, yang sama ya teman-teman ya. Oke, clear. Nah, saya lupa di situ tadi ada tonjolan segitiga ini buat kunci ya, biar si bracket tasnya ini gak lari kanan kiri, karena dia tidak ada join hole ya, screw di sini ya dengan dudukan ini. Kita cek. Oke, memang ada space, jadi si bracket ini nggak nempel ke tangki. Oke, karena saya punyanya Givi XS133 ya kalau nggak salah. Kita coba ya teman-teman ya.
Oke, udah kepasang. Kita cek ya. Oke, di sini juga aman. Sambil naik motor masih kelihatan ya speedonya. Ya itu tadi, ini saya beli dari importer sebuah situs website ya. Saya nggak tahu dia punya aplikasi atau enggak. Tapi jatuhnya lebih murah ya daripada saya beli dari TV langsung, karena beberapa fee untuk delivery, kemudian fee untuk masuk ke negara kita ya cukai 550 cheaper ya, dan kita harus beli langsung dari websitenya kalau ada ya di situ. Kita lanjut. Oke, next yang kedua kita buka dulu ya teman-teman ya. This is it. Saya nggak tahu ini windshield atau visor, tapi kalau memang dia windshield tidak melindungi angin yang ke arah gitu ya, karena dia modelnya pendek sekali. Cuman cocok lah buat melindungin ruang panel di belakang Speedo ini ya teman-teman ya. Ini waktu pertama saya beli, ini kondisinya udah crack ya di sini, terus di sini udah jebol. Nah ini kalau kita lihat lubangnya itu jauh sekali melesetnya. Ini udah bolong gede banget. Sebenarnya bentuk lubangnya itu seperti ini teman-teman. Jadi memang kalau pasang seperti ini jangan dipaksakan ya. Kalau ini sih saya bilang bracket besinya ini ya, ini mungkin mesti di adjust supaya dia tidak terlalu narik ya. Mungkin perlu ditekuk sedikit gitu teman-teman. Oke, bentuknya sama persis sih. Ini saya yakin kalau yang baru ini saya pasang di bracket ini bakal nyusul crack. Oke, ini tadi model pertama yang rusak sudah saya remove. Saya cocok sih dengan model ini sebenarnya, cuman penasaran sih sama yang kecil itu. Yang penting jangan terlalu stres ya, karena ini ada 4 baut. Even sebenarnya dia pakai ini ya, mur yang dari karet gitu ya. Cuman lama-lama stres juga ya kalau ketarik di 4 sisi. Tadi sudah saya bending-bending dikit bracketnya supaya minimal lubangnya itu pas. Model pertama teman-teman. Kita lanjut yang model kedua. Kita lepas dulu bracketnya di baut sini ya, kanan dan kiri. Dan kayaknya ada beberapa yang nyantol di bawah Speedo. Speedonya udah kita copot, gampang banget. Begitu baut tadi tuh lepas, tinggal kita tarik maju dan angkat ke atas, karena yang bawah itu cuma numpu di 2 pipa ini ya teman-teman ya. Oke, ini dia yang harus dibongkar. Kelihatan enggak ya? Nah ini bautnya harus kita lepas ya. Nih teman-teman, untuk bracket yang visor pertama sebenarnya bagus sih. Jadi ada 2 tahanan, satu ke sini satu ke sana. Kalau cuman di sini aja dia akan pivot gitu ya, visornya akan naik turun. Yang kiri udah tinggal yang kanan. Yang model kedua cuman dikasih lempeng gini aja. Ini pasti ke visornya. Nah yang ini ke sini ya, dudukan headlamp. Sepertinya cuma gini doang ya teman-teman ya. Beda dengan yang pertama, nggak ada tahanan yang ke atas, riskan untuk pivot. Oke, seperti ini jadinya. Bracketnya simple. Ini sengaja kiri dan kanannya belum saya kencengin. Saya akan pasang visornya dulu di situ pakai baut seperti ini ya, tanpa washer plastik ya, yang harusnya ada, biar nggak kontak langsung antara skru dan plastik dan bikin crack. Dan ini pakai mur nilon ya. Oke, kita pasang as it is dulu teman-teman. Ini adalah windshield. Windshield lagi, apapun itulah ya. Ini yang kedua ya, model kedua. Lebih compact, lebih pendek, lebih stealth kali ya, siluman. Jadi tadi memang nggak saya kencengin, jadi ini masih bisa saya geser atas ke bawah gitu. Kalau memang sudah pas baru kita kencengin. Baru di kiri dalam dan kanan dalam. Mana yang lebih bagus? Oke, mungkin itu aja ya sharing pagi ini tentang pemasangan tank lock Givi. Ini paling praktis, tinggal kita pasang, ceklok, terus kalau mau ngelepas tinggal kita tarik tuas merahnya. Cuman variannya itu gapnya memang agak-agak tinggi ya harganya. XS133 ini yang paling murah di bawah 1 juta. Nah selain itu sudah di atas 2 juta semua.
bergantung kapasitas liternya teman-teman. Terus visor ini saya beli dari temen ya, ada 2 model. Mungkin saya akan balik ke yang awal tadi karena memang lebih neoklasik gitu ya kesannya ya. Kalau ini stealth habis sih, juga nggak kalah keren. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.